Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal untuk selamanya. Pribadimu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus hadir lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Kami haus lapar akan Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersabda, bukan manusia. Tuhan yang berbicara. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu kuasa-Mu didemonstrasikan, sehingga yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, yang lemah dapat kekuatan yang baru. Segala roh intimidasi yang berusaha mengganggu ibadah ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh jahat kami perintahkan keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati Tuhan. Mari gereja Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya? Tetap semangat di sini walaupun di luar hujan, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Luar biasa semangatnya. Sama-sama kita buka Alkitab kita. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 32. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 32. Mari kita baca bergantian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Yang keras 31. 32 bersama-sama. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Puji Tuhan. Saudaraku, saya percaya di tempat ini kita semua setuju bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang bilang amin katakan lebih keras, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Sehingga apapun masalah yang kita bawa ke tempat ini, kita datang berjumpa dengan Allah yang kuasanya tidak terbatas. Maka di tempat ini ada pengharapan, ada kekuatan, amin. Mungkin dokter katakan penyakitmu tidak mungkin sembuh, tapi di tempat sini ada dokter di atas segala dokter. Ada Yesus yang sanggup memberikan mujizat. Ada Tuhan yang sanggup belah laut tak berau. Ada Tuhan yang sanggup menyertai di padang gurun, saudaraku. Ada tiang awan, ada tiang api. Artinya ada penyertaan Tuhan. Di padang gurun manusia nggak mungkin bisa hidup. Tapi orang Israel bukan seminggu 2 minggu, 40 tahun. Bayangkan kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Dunia ini mungkin kejam, tapi asal ada Yesus kita pasti menang, amin. Kita pasti kuat. Nah, kalau kita belajar dari firman ini, berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus kembali menarik orang Israel yang sudah berdosa dan meninggalkan Tuhan. Bayangkan loh, orang Israel sudah berdosa dan meninggalkan Tuhan. Bukannya dibuang sama Tuhan, tapi justru Tuhan yang datang untuk pulihkan mereka. Saya percaya di tempat ini kita pernah jauh dari Tuhan. Yang pernah bilang amin dulu dong. Masih ingat gak dulu awal ketika kita jauh dan Tuhan panggil kita, sehingga kita semakin cinta sama Tuhan Yesus, semakin militan sama Tuhan. Sehingga saya selalu teringat tentang firman yang mengatakan ada 100 domba, 1 terhilang. Apa yang Tuhan lakukan? Bantu saya, apa yang Tuhan lakukan? Mencari yang, bayangkan, bukan karena Tuhan bilang yang penting 99 aman, walaupun 1 biarlah, biar makan siang para serigala. Enggak loh. Yang 99 ditinggalkan tapi dalam keadaan pasti aman, Tuhan pergi cari yang 1 itu. Itu gambaran Yesus mencari kita ketika kita terhilang. Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Betul. Justru di tengah ketidaktaatan orang Israel, Tuhan setia. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan panggil seorang hamba Tuhan bernama Elia. Dan bagaimana cara Tuhan membebaskan orang Israel, saudaraku, dari roh jahat ini? Diizinkan Tuhan, Elia, hamba Tuhan seorang diri, melawan 450 dukun. Kebayang gak? 1 pendeta lawan 450 orang sakti dengan kuasa kegelapan. Kalau Elia hidupnya mencela-mencelek, kalau Elia hidupnya gak komitmen dalam kekudusan, saya percaya disantet mati di situ dia. Tapi saya percaya Elia hidup benar dan Allah yang menyertai dia, Allah yang lebih besar dari apapun. Dahsyat saudaraku.
Dan Elia berkata dengan hikmat Tuhan, kita sediakan 2 lembu, satu untuk kalian, satu untuk saya. Kalian potong lembu kalian dan kemudian kalian doa kepada Baal kalian, minta api turun dari langit. Dan saya akan potong juga lembu saya. Dan saya akan minta juga api dari Tuhan saya. Maka Allah yang bisa menurunkan api, itulah Allah yang layak disembah. Oh, ini keren ini. Ini pertandingan iman. Betul. Dan kalau Bapak Ibu berani melakukan hal seperti ini, percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tuhan pasti membela anak-anaknya, katakan amin. Apa yang terjadi? Singkat cerita, 450 Nabi Baal, itu rame loh, 450 saudaraku. Itu banyak loh. Mereka baca mantra mereka potong lembu itu dan minta api. Sampai sore, sepercik api pun gak turun. Bahkan yang luar biasa, Elia berani untuk apa? Mentertawakan mereka. Elia berkata, kalian kurang kencang kali teriaknya. Sehingga Alkitab berkata, 450 orang itu semakin kencang teriak. Bahkan ambil pisau, potong-potong badannya supaya darah tercurah. Itu pun api gak turun, saudaraku. Sampai Alkitab bilang mereka kerasukan. Giliran Elia, eng. Ini kalau jadi film keren nih Bapak Ibu. Pada ayat ke-30, apa yang Elia lakukan untuk mengundang api Tuhan turun? Lihat ayat 30. Saya bacakan pelan-pelan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Apa yang Elia katakan? Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi yang pertama dilakukan Elia, dia panggil orang Israel, come closer, datang mendekat. Kenapa diundang untuk datang mendekat? Karena posisi orang Israel menjauh dari Elia. Karena apa? Orang Israel tahu mereka berdosa. Jadi kecenderungan orang kalau sudah bikin dosa pasti berusaha menjauh dari Tuhan. Kalau lagi jatuh dalam dosa bisa doa enggak? Bisa nyembah Tuhan enggak? Mau ke gereja enggak? Rasanya bersalah, malu sama Tuhan. Tuh. Makanya kalau Bapak, Ibu dan saya, ya, kita jatuh dalam dosa, ada perasaan enggak enak di sini, enggak tenang. Saya mau tanya gini sama Bapak Ibu. Kalau kita jatuh dalam dosa, Roh Kudusnya keluar atau tetap di dalam? Masa cuma 20.000 orang yang jawab ini? Saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau kita bikin dosa, berbuat dosa, Roh Kudusnya keluar atau tetap di dalam? Ibu bilang apa? Pergi. Kalau pencapir C? Apa Bu? Pergi, nggak apa-apa, tenang. Salah menjawab di gereja tetap ke surga kita. Jadi jangan takut menjawab. Salah, benar, tetap disayang sama Tuhan. Ternyata setelah saya pelajari gini, Roh Kudus itu kerjanya nggak keluar masuk, saudaraku. Dia come and stay, dia datang dan tinggal. Tapi begitu kita jatuh dalam dosa, Tuhan berduka, dia diam. Makanya ketika kita jatuh dalam dosa, ada perasaan bersalah di sini, benar gak? Ada suara yang terus terngiang-ngiang, bertobat, bertobat, minta ampun, ayo maafkan suamimu, ayo maafkan istrimu, maafkan anak-anakmu, ayo berdamai, berdamai. Itu siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus keluar masuk, kita jatuh dalam dosa, dia pergi, saya percaya nggak ada perasaan bersalah sedikit pun, nggak ada. Gitu. Jadi orang Israel karena mereka tahu mereka berdosa, mereka jatuh dalam dosa, mereka berusaha menjauh, nggak berani mendekat ke hadirat Tuhan, nggak berani mendekat kepada hamba Tuhan yang sangat diurapi. Bulan lalu saya mendoakan satu orang di Kelapa Gading. Ternyata dia punya ilmu udah tingkat dukun, saudaraku. Dia bilang, saya ketika mau altar call, diajak istri saya mau didoain sama bapak, saya nggak berani katanya. Saya nggak berani Pak, karena saya tahu roh yang jaga saya, roh dukun yang ada di dalam saya, nggak berani ketemu bapak. Saya tanya, kenapa nggak berani? Karena di belakang bapak ada malaikat yang besar katanya. Kita mengucap syukur, Bapak, Ibu dan saya ada malaikat yang jaga kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus.
Betul loh. Makanya begitu saya pertama kali ketemu dia, saya bilang, "Bapak main dukun ya?" Dia kaget, "Hah? Ini Bapak tahu dari mana?" Saya bilang, "Bapak harus bertobat." Betul. Tuh saudaraku. Jadi kalau orang ada kuasa kegelapan dalam hidup dia, jatuh dalam dosa, kita kecenderungan berusaha jauh dari Tuhan. Itulah dahsyatnya Roh Kudus. Justru ketika kita mau menjauh, Roh Kudus tetap menarik kita untuk datang kembali kepada Dia. Dahsyat. Makanya ketika Yudas jatuh dalam dosa, dia menjauh dari Tuhan. Tuhan bicara, dia nggak mau dengar, makanya dia mati bunuh diri. Tapi ketika Petrus jatuh dalam dosa, dosanya sama-sama besar. Petrus berkata apa? Dia berdosa dan kemudian dia bertobat. Pertobatan ini yang penting di mata Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen disuruh kumpul sama Tuhan, suruh apa? Memperbaiki mezbah. Katakan memperbaiki mezbah. Jadi mezbah orang Israel batunya udah runtuh. Mezbah zaman itu seperti meja ini tapi terbuat dari batu yang disusun. Kalau batunya sudah runtuh artinya sudah lama mezbah itu tidak dipakai untuk persembahan kepada Tuhan. Jadi yang pertama dilakukan oleh Eli adalah memperbaiki mezbah. Memperbaiki mezbah ini gambaran pertobatan, katakan amin. Betul. Karena mezbah itu sudah lama dingin. Mezbah itu harusnya selalu hangat, selalu ada korban. Di mana ada korban, Tuhan turun. Jadi api Tuhan tidak mungkin turun. Dari pelajaran ini saudaraku, cerita tentang Elia dan orang Israel, Tuhan mengajarkan api Tuhan, kemuliaan, kuasa, urapan, berkat, mujizat tidak akan pernah turun terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya kalau tidak ada korban yang dipersembahkan. Jadi orang Israel ini saudaraku, pertama kali yang Tuhan minta sama mereka bertobat. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Simbolisasinya mezbahnya diperbaiki. Mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan sudah dingin. Karena sudah lama tidak ada korban yang dibakar di atasnya. Saya doa mulai hari ini hidup Bapak Ibu dan saya, kita menjadi mezbah bagi Tuhan. Katakan amin. Selalu ada korban yang dibakar, wangi-wangian untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi pertama harus ada pertobatan. Katakan, aku harus bertobat. Bertobat sungguh-sungguh saudaraku. Betul. Karena dosa ini sangat berbahaya. Kita akan lanjut bicara tentang hal ini. Coba kita lihat yang kedua. Apa yang harus dilakukan supaya api itu turun dari surga? Yang kedua, kita buka ayat 33. Saya bacakan ayat 33. 33 dikatakan, ia menyusun kayu api, memotong lembu, katakan memotong lembu, dan menaruh potongan-potongannya di mana? Di atas kayu api itu. Jadi korban binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan ini binatang mati atau hidup awalnya? Pasti hidup. Alkitab mengajarkan orang Israel kalau bawa korban kepada Tuhan itu korbannya harus yang terbaik. Harus korban hidup, gak boleh korban mati. Boro-boro mati, cacat aja gak boleh. Kaki pincang gak boleh. Harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana supaya api kemuliaan urapan Tuhan turun atas Bapak Ibu dan saya atas tempat ini. Yang pertama kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, tinggalkan yang jahat. Nah yang kedua, kita harus membawa korban bagi Tuhan. Korban itu harus korban yang hidup. Lah hubungannya kita dengan hal ini apa? Ini kan orang Israel perjanjian lama, korbannya binatang dipotong. Yes, ada hubungannya. Coba kita buka yuk. Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Bersama-sama yang keras. 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Terus itu adalah
ibadahmu yang sejati. Yang menulis ini Rasul Paulus. Siapa dia? Dulu mantan pembunuh. Kerjaan dia adalah membunuh orang-orang pengikut Kristus. Membakar rumah-rumah ibadat. Sehingga orang Kristen di zaman itu takut kepada dia. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus bertobat dan bergabung dengan murid Yesus pada ketakutan. Bukankah dia pembunuh teman-teman kita? Ngapain dia di sini? Jangan-jangan dia mau bunuh kita juga. Ini Tuhan keren. Dosa sebesar apapun kalau ada pertobatan pasti ada pengampunan. Amin. Tuhan pulihkan Paulus. Nah, Paulus ini dipakai Tuhan luar biasa. Banyak kitab di Alkitab itu tulisan dia. Padahal dia adalah rasul yang tidak pernah berjumpa Yesus muka dengan muka. Kalau Petrus, Yohanes, Filipus, Thomas itu bersama Yesus 3,5 tahun. Tapi kalau Paulus, Yesus udah keburu terbang ke surga, baru dia dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi lihat, walaupun secara fisik nggak pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, ketika dia awal bertobat, dia berkata bahwa aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu kita tandai. Kita buka satu ayat, Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Bapak Ibu tahu nggak? Khotbah saya ini hasil pelajaran saya bersama Tuhan belasan tahun. Jadi pengalaman saya bersama Tuhan belasan tahun saya perpendek menjadi khotbah 30 menit. Biarlah Bapak Ibu diberkati Tuhan, katakan amin. Betul, saya untuk paham ini butuh belasan tahun. Ternyata ini luar biasa. Bapak Ibu bila perlu catat, belajar lagi di rumah. Renungkan, resapi firman Tuhan ini. Maka kekayaan-kekayaan surgawi itu akan mengalir buat kita, saudara. Pada Yakobus 1 ayat 14 bisa tolong dibuka? Nih, lihat, saya baca ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bayangkan, firman yang katakan, tiap-tiap orang, artinya kita enggak? Kita termasuk enggak? Kita ya. Kita itu dicobai oleh keinginan kita. Ada nggak orang yang jatuh karena diseret sama setan? Ada, tapi sebagian besar orang itu jatuh ternyata karena kemauan atau keinginan dia sendiri. Tidak sedikit orang Kristen di luar ya bilang begini, Pak, saya sudah bertobat, saya sudah ikut Tuhan, sudah dibaptis, tapi kenapa Pak saya jatuh bangun di dalam dosa yang sama? Saya mau hidup benar tapi nggak bisa Pak. Bisa hidup benar seminggu jatuh lagi, sebulan jatuh lagi, sehingga hidup saya jadi orang Kristen tomat. Tahu tomat? Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Capek dia. Akhirnya dia benci dengan diri dia sendiri. Karena apa? Satu sisi dia cinta Tuhan, satu sisi jatuh bangun dalam dosa. Padahal Tuhan mau kita siang malam hidup dalam kebenaran. Siang malam kita hidup tidak dikalahkan setan. Katakan amin. Bahkan ternyata kalau Bapak Ibu bergumul tentang hal ini, keinginan ini, Paulus pun mengalami pergumulan itu. Makanya di dalam Roma 7 ayat 24 nih, Roma 7 ayat 24 ini tulisan Rasul Paulus. Paulus berkata begini, aku manusia celaka, dia bilang. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia sadar di dalam tubuh dia ada kekuatan maut yang bisa membuat dia jatuh bangun dalam dosa, membuat dia menolak bahkan melanggar perintah Tuhan. Padahal dia hamba Tuhan yang diurapi, tapi dia berkata, aku manusia celaka, karena dia sadar di sini, saudaraku. Ternyata akhirnya setelah bergumul bersama Tuhan, Paulus menemukan bagaimana caranya untuk tidak dikalahkan tubuh maut kita ini. Di dalam tubuh Bapak Ibu ada keinginan dosa yang sangat mengerikan. Kalau keinginan kita ini tidak kita serahkan kepada Tuhan, bahaya saudaraku.
Di dalam tubuh kita ini banyak keinginan daging, banyak keinginan yang bertentangan dengan firman, banyak kehendak, pikiran, emosi yang salah, yang menyimpang dari firman. Ini sangat mengerikan. Makanya Paulus berkata, aku manusia celaka. Manusia dilahirkan Tuhan, ada free will, ada kehendak bebas. Setiap hari kita diperhadapkan taat atau tunduk sama Tuhan atau tunduk sama setan. Nah, bagaimana supaya setiap hari kita mengambil keputusan untuk taat sama Tuhan? Kuncinya tadi di dalam Roma 12 ayat 1. Buka lagi. Ini dia. Roma 12 ayat 1. Rasul Paulus menemukan kunci bagaimana supaya dia tidak jadi manusia celaka, saudaraku. Dia berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Katakan, menasehatkan. Kalau Paulus bisa menasehatkan jemaat, artinya dia sudah menang belum? Dia sudah menang belum dari dosa? Sudah. Karena dia sudah tahu jalan keluarnya. Karena dia sudah tahu bagaimana caranya menang atas keinginan yang salah. Maka dia menasihatkan kepada jemaat Tuhan plus buat kita semua Bapak Ibu. Dan dia berkata begini, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi sebagaimana orang Israel bikin mezbah, mempersembahkan korban binatang hidup, dipotong dagingnya, dipersembahkan kepada Tuhan. Sama Bapak Ibu, hari ini kita harus persembahkan hidup Bapak Ibu dan saya. Jadi caranya supaya kita tidak dikalahkan kuasa kegelapan, jatuh bangun dalam dosa. Dan bagaimana caranya supaya kuasa urapan Tuhan turun dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Maka kita harus persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh ini bukan bicara hanya daging kita ini dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kalau dari bahasa aslinya tubuh ini menyangkut keinginan kita, perasaan, kehendak, emosi kita. Kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Sehingga mulai hari ini kita berani berkata, Tuhan, semua keinginanmu jadi keinginanku. Semua kehendakmu jadi kehendakku. Emosi Tuhan jadi emosiku. Kalau emosi Tuhan jadi emosi kita, saya percaya kita tidak jadi orang pemarah lagi di tempat ini. Kita tidak jadi orang yang murah dendam, emosi, kepahitan. Amin Bapak Ibu. Karena emosi kita sudah dikuduskan oleh Yesus. Jadi ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, kita berani bilang, Tuhan, seluruh hidupku, fisikku, pikiranku, isi hatiku, keinginanku, semua aku persembahkan kepadamu Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu melakukan itu, artinya semua bagian hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kalau sampai keinginan kita serahkan sama Tuhan, saya percaya keinginan dosa udah luntur. Ya, melakukan dosa yang dulu kayaknya nikmat banget buat tubuh kita, enak banget melakukan dosa ini. Tapi setelah keinginan kita kasih ke Tuhan, kita bikin dosa itu, rasanya tersiksa. Boro-boro bikin dosa itu, mikir aja kita udah malu sama Tuhan. Bener. Kita pikir dosa itu lagi, saudaraku, berusaha menikmati seperti dulu ketika kita belum bertobat. Rasanya kita udah malu. Karena kita tahu walaupun tidak ada orang yang lihat, kita di ruangan tersembunyi, tapi kita tahu ada mata Tuhan yang menyaksikan kita. Dulu menikmati banget dosa itu. Bahkan kita lakukan berulang-ulang. Karena apa? Ada kenikmatan yang diberikan dosa itu kepada kita. Tapi akhirnya kita sadar kenikmatan dosa itu ujungnya maut, ujungnya api yang kekal. Makanya kita bertobat. Nah, ketika Bapak Ibu dibaptis setelah menjadi anak Tuhan, keinginanmu akan dosa itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu walaupun sudah katanya orang Kristen, tetap kita bisa jatuh bangun dalam dosa itu lagi. Makanya banyak orang Kristen stres. Kenapa ya aku udah jadi orang Kristen tapi hidupnya masih begini-begini terus? Tetap jatuh bangun dalam dosa. Tetap menyakiti hati Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Gak ada yang lain. Rasul Paulus berkata demikian. Persembahkan tubuhmu, seluruh keberadaan Bapak Ibu dan saya, pikiran kita, hati kita, keinginan kita, hasrat kita, serahkan semua kepada Tuhan. Makanya itu Paulus
Bertahun-tahun kerinduan dia, keinginan dia cuma membunuh orang. Artinya karakter eksekutor, pembunuh, orang jahat itu udah karatan dalam kehidupan Paulus. Tapi begitu dia bertobat, Bapak Ibu, dia tahu, dia berkata, aku manusia celaka. Mungkin karena dia merasa dia masih pemarah, emosi, masih ada kekuatan untuk melakukan hal yang jahat. Tapi begitu dia serahkan semua keinginan dia, Tuhan bersihkan dia dari masa lalunya. Bapak Ibu siap dipulihkan Tuhan, amin. Tuhan mau kita berjalan dalam kemenangan, saudara. Jadi bagaimana supaya urapan Tuhan turun buat hidup Bapak Ibu? Pertama, bertobat. Kedua, bawa hidup kita, seluruh hidup kita, jangan ada yang sisa, semuanya jadi persembahan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Terakhir, ayat 36. Terakhir, dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi yang ketiga, biarlah ketika Tuhan urapannya turun buat hidup Bapak Ibu, tujuannya satu, memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Semakin Bapak Ibu diurapi Tuhan, semakin besar Tuhan akan pakai kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi nanti ketika orang melihat Bapak Ibu, yang dilihat bukan kita lagi. Saya selalu doa, Tuhan biarlah orang ketika melihat Filipus Fidel, yang dilihat bukan Fidel tapi Yesus. Bapak Ibu harus doa. Jadi kalau orang tidak lagi melihat saya, walaupun saya yang pelayanan, tapi mereka melihat Yesus, artinya Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Jadi ketika lawatan Tuhan dahsyat, banyak terjadi mujizat, orang lupa siapa yang khotbah, tapi orang tidak lupa bahwa Yesus yang melakukan kesembuhan itu. Itu yang utama. Artinya Tuhan dimuliakan. Ketika Tuhan semakin dimuliakan lewat hidup Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, promosi demi promosi akan terjadi dalam kehidupan kita. Siap dipakai Tuhan, ajaib, amin. Yang siap dipulihkan dan diberkati Tuhan, sama-sama tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur. Ajar kami Bapa untuk mengalami lawatan api surgawi, mengalami lawatan api Tuhan yang kudus mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini sebagai ucapan syukur kami umat-Mu, rindu membawa persembahan kami. Ajar kami membawa yang terbaik, ajar kami membawa dengan sukacita. Berkati setiap rupiah pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias, mari semua bersama kita katakan amin. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati terlebih lagi untuk menerima bagian terbaik, yaitu menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama sambil kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu tercurah bagi kami. Beberapa bulan yang lalu saya mendengar kesaksian dari seorang warga negara Amerika. Dia tadinya pengikut kaum satanik, saudaraku, penyembah setan. Dan ketika dia di dalam perkumpulan kaum satanik, dia punya tugas. Tugas dia adalah untuk membacakan mantra kepada anak-anak sekolah. Malam-malam dia rohnya pergi, dia kutuki. Tapi dia bilang, setiap anak di mana orang tuanya rajin mendoakan anak-anaknya, anak-anaknya itu ada api yang jaga lindungi mereka sekalipun tidur. Dan anak-anak yang ada api, maka mantra-mantra setan tidak bisa masuk ke anak-anak kita. Di sini kita Tuhan mengajarkan betapa dahsyatnya kuasa doa. Katakan amin. Bapak Ibu dan saya harus intim dengan Tuhan. Setan tahu loh kita ada api yang melindungi atau tidak. Makanya jangan kaget kalau di luar ada orang Kristen masih bisa disantet, masih bisa dipelet, masih bisa diguna-guna. Why? Kenapa saudaraku? Karena tidak ada yang melindungi mereka.
Kalau ada perlindungan Tuhan, percayalah setan manapun tidak bisa menyerang kita. Kekuatan kita hanya di dalam doa. Karena itu intim, masuk dalam pertobatan, tinggalkan dosa, komitmen hidup bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk jadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak zina cabul, kami menolak poligami, poliandri, kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, diberkati, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, jantung sehat, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebutkan sakitmu, minta apapun yang Bapak Ibu rindukan, minta sama Tuhan. Kalau selama ini mesbah kita tidak ada persembahan di atas, minta ampun. Mulai hari ini komitmen membawa persembahan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, bisnisku, pelayanan diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap umat Tuhan yang telah menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil waktu sejenak mengucap syukur untuk darah dan juga tubuh yang telah tercurah dikorbankan bagi setiap kita di tempat. Tubuhmu dan darahmu menebus setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru.
Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap minyak yang kami angkat di tangan kami, Tuhan ulurkan tangan-Mu yang kudus, jamah Tuhan, agar setiap tetes minyak menjadi api yang menyatakan kekudusan kemuliaan Tuhan. Sehingga siapapun orang yang terima minyak ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, bahkan kuasa kegelapan hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Betapa kami bersyukur Tuhan hadir, Tuhan beracara, Tuhan bekerja luar biasa. Terima kasih buat penyampaian firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah setiap kami pulang menjadi pelaku firman yang berhasil. Segala benih-benih firman ini akan tertanam, bertumbuh dalam kehidupan kami. 30, 60 bahkan 100 kali ganda, sehingga kami bisa jadi berkat bagi orang banyak. Iman kami pun semakin diperkuat di dalam Kristus. Kami terus berdoa ya Bapa di tempat ini, agar setiap kami menerima api kemuliaan Tuhan, menerima lawatan-Mu, urapan-Mu yang baru mengalir di dalam nama Yesus. Urapan dari surga mengalir dalam hidup kami. Kami rindu ada terobosan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak seperti kami yang dulu tidak jatuh bangun Tuhan dalam dosa. Tapi mulai hari ini Tuhan Yesus, kami membawa seluruh hidup kami, keberadaan kami, kehendak, keinginan kami, kami persembahkan Tuhan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kurabaya sikirabaya. Ambil alih kami Tuhan. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus. Kami mau menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, lawat kami semua Tuhan. Lawat kami tanpa terkecuali. Siapapun anak-anak-Mu yang hadir siang hari ini bukan kebetulan. Mereka yang hadir saat ini pasti diberkati Tuhan, mendapatkan kuasa yang besar. Kurabaya sikirabaya. Biarlah api itu semakin besar dalam hidup Bapak Ibu. Terima urapan yang baru. Terima mengalir api dari surga. Turun atas hidupmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku. Kuletakkan di atas mezbah-Mu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Katakan saudara, urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ambil komitmen untuk hidup benar malam siang hari ini. Urapan yang baru mengalir. Urapan menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Urapan untuk menginjak ular dan kalajengking. Kami doa dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan dahsyat sempurna. Terima kasih Bapak. Terus kami dukung doa buat pelayanan Gereja Tiberias semakin dahsyat dipakai Tuhan. Berkati pelayanan Tiberias setiap cabang diberkati berhasil. Berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama Pendeta Aristo, Pendeta Argo, Tuhan diberkati Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Bahkan terus diberikan hikmat untuk memimpin Gereja Tiberias. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat menjaga melindungi kami. Hamba berdoa buat seluruh teman-teman yang sudah pelayanan, baik WL, para singer, teman-teman muda choir, imam-imam musik, soundman, logistik, usher, kolektan, guru-guru sekolah minggu, bahkan koordinator di tempat ini, Pak David bersama keluarga, diberkati Tuhan, diberikan damai sejahtera, diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapak. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, bersama-sama semua kita katakan amin.